buat itu pertama kali mengupload berarti dia yang buat gitu. Jadi jangan digiring Rismon kok nggak klarifikasi. Apa tanggung jawab saya mengklarifikasi sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan saya? Coba jangan digiring dong ya. Roy Suryo, jangan potong dulu. Anda selalu mengata-ngatain saya omon-omon. Sebutkan nama saya dengan jelas. Namamu yang benar siapa? Kalau dalam berita ini, kalau dalam KTP ini ada dokter. Saya sebut dokter. Anda dapat dari mana itu KTP saya? Ada di lawyer saya, kan Anda pakai ini. Itulah dari lawyer kan? Iya. Itu untuk apa saat itu? Untuk surat kuasa kan? Untuk surat kuasa, mengaku dokter kan? Kamu dokter nggak? Oke, saya tunjukkan buktinya nanti. Mana buktinya? Memang harus kepada kalian. Dokter nggak? Dokter nggak? Yang waktu itu dua, mereka justru membuat sebuah buku yang sangat bagus ya. Salut saya untuk orang namanya Taufik Bilfakih, yang kemudian dengan dua orang rekannya ya, yaitu JS dan juga Roni Teguh, buat buku ini judulnya Maling Teriak Maling. Tuh, membongkar kebohongan akademik sang pakar. Kalau memang pakar tuh sudah bohong, habis sudah. Udah, kalau udah bohong udah habis. Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah iya, orang-orang banyak beli karena mereka datang, Pak Roy, iya buku beli itu. Oh iya, karena Roy Suryo ya? Iya. Siapa kenal Rismon Sianipar? Nggak ada. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada, memang nggak ada. Memang nggak ada. Dokternya palsu, siapa mau kenal? Jaga mulutmu. Udah palsu jelas. Nanti buktikan. Udah palsu. Baik. Guys, siapa di antara kalian yang tadi malam menonton Rakyat Bersuara? Luar biasa keramaiannya. Oke, jadi tadi malam yang spesial adalah Roy Suryo itu bertemu langsung dengan Rismon Sianipar, sahabat lamanya yang kemudian berantem, saling sindir di media sosial, kemudian akhirnya dipertemukan berhadap-hadapan, head to head, face to face di Rakyat Bersuara, dan saling klaim ya. Dan ini adalah potret yang menurutku bagaimana dua orang yang sering menghina itu dihinakan semalam. Kenapa gue bilang dihinakan? Ya karena keduanya saling benar-benar menjatuhkan, tidak hanya sekedar saling kritik, tapi saling menjatuhkan. Bagaimana Rismon Sianipar itu betul-betul dipermalukan oleh Roy Suryo, dan begitu juga Roy Suryo itu bagaimana sering disindir oleh Rismon Sianipar terkait banyaknya kegagalan-kegagalan teori, termasuk juga problem akademik dari seorang Roy Suryo. Demikian juga Rismon ya, problem akademik. Digital image processing ini ya, Pak Roy Suryo memang nggak punya fondasi apapun. Oleh karena itu dia tidak paham. Dan nanti tunjukkan aja ijazahnya udah. Persamaan matematikanya. Gak punya ijazah masih ngomyang. Oke, Mas Roy nanti. Nah, salah satu hal yang menarik menurutku adalah bagaimana Roy Suryo itu mengutip ada penggalan-penggalan dari temuanku yang berkaitan dengan ijazah Yamaguchi-nya Rismon itu palsu. Dia mengambil e-book saya ya. Ini apa buku? Ini. Maling teriak maling. Roy Suryo, saya tunjukkan yang asli. Tuh, jelas nanti banget. saya berikan kesempatan. Oke, nanti saya berikan kesempatan. Tuh. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Itu buku milik Taufik Bilfakih yang namanya Bill of Side. Bang Bill of Side. Ya, dikirimkan kepada beberapa orang. Dan ini berisi tentang Ini penelitiannya Taufik kebohongan Bilfakih. ijazahnya Bang Rismon. Book saya ya. Dia mengatakan bahwa saya menyebarkan kepada beberapa orang. Padahal itu tidak ya. Saya tidak menyebarkan ke beberapa orang, melainkan saya menjualnya kepada semua publik. Jadi saya tidak menyebarkan ke beberapa orang dalam arti yang dia sampaikan. Ya, jadi saya cuma share link e-book itu, silahkan di-download. Dan tentu tidak gratis, sengaja saya tidak gratiskan karena itu penting juga untuk menggantikan uang listrik dan pulsa. Oke, jadi buat kalian yang kepingin dapatin e-book itu juga silahkan di link deskripsinya ada kok ya, di deskripsi ada linknya maksudku. Di situ aku bongkar semua. Nah, tapi aku tidak mau menyimpulkan apapun yang terjadi. Kalian bisa tonton di Rakyat Bersuara. Nanti di video ini juga ada penggalan-penggalan cuplikan yang menurutku menarik untuk kemudian kita bahas, kita diskusikan. Termasuk juga kita share ke teman-teman tentang betapa Roy Suryo dan Rismon itu sudah memperlihatkan mereka berdua itu ya orang yang kalau aku mau menyebutkan begini, yang satu doktor gandungan, yang satu gila doktor gitu. Jadi bukan doktor gila tapi gila doktor. Keduanya lagi berjumpa, bertemu
yang akhirnya saling sikut. Pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Oke, udah. Jangan, bang, jangan dong, bang, jangan, udah. Dua-duanya keluarin. Udah, kita kembali Itu udah lagi, nyerang tetap duluan. Nah, di Rakyat Bersuara itu juga akhirnya ditampilkan bagaimana perkelahian ya, pengacara Rismon yang kemudian hampir baku pukul dengan Refli Harun, Aiman yang begitu marah kepada ibu-ibu, dan juga Rahman yang Bang Razman yang kemudian diusir keluar ya. Dan bagaimana fenomena-fenomena aib itu semua terbongkar di sana gitu. Abdul Ghafur juga yang ternyata pernah minta maaf kepada Rismon gara-gara dia bersama Khozinuddin pernah kasar-kasar dan marah-marah di media publik yang kemudian membuat personal Rismon itu tersinggung, yang akhirnya mereka minta maaf karena disuruh sama Abraham Samad. Jadi memang ya ada banyak hal yang menarik yang terbongkar, yang keluar tadi malam itu. Teman-teman silahkan tonton lebih panjang di Rakyat Bersuara. Sekali lagi aku akan mengambil cuplikan-cuplikannya, aku upload di video ini. Nah, yang ingin aku bahas di sini adalah, ayo di sini kita akhirnya harus menyadari bahwa sebenarnya Rismon Hasyolan Syarifar itu tidak perlu kemudian itu didampingi atau berbarengan dengan teman-teman relawan Pak Jokowi. Bagaimana mungkin orang yang sebenarnya punya ijazah palsu, semalam saja membuat keterangan-keterangan, pengakuan-pengakuan palsu gitu. Ditanya soal ijazahnya, malah dia perlihatkan transkrip nilai. Apakah doktornya asli? Dia mengatakan asli. Masih pada posisi ini pun dia tetap berbohong, guys. Jadi bagaimana mungkin kemudian teman-teman atau relawan Pak Jokowi masih mau meromantiskan diri dengan dia? Saya minta maaf ya sama Bang Andi Azwan, saya mau minta maaf sama senior-senior saya itu. Bagi saya, Rismon sudah, RJ cukup, selesai. Nggak perlu lagi dia tampil untuk mempresentasikan tentang temuan-temuannya yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Itu nggak penting ya, walaupun itu mungkin harapan dari mungkin saja harapan dari Pak Jokowi, harapan dari para pengacara termasuk relawannya Pak Jokowi. Tapi bagi aku itu nggak penting, guys. Kenapa aku bilang tidak penting di sini? Karena ini orang integritasnya bermasalah gitu. Jadi bagaimana bisa kalian akan memberikan ruang kepada dia untuk menjelaskan secara akademik, secara ilmiah sesuatu yang sebenarnya harus dijelaskan oleh orang yang punya tanggung jawab moral, yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang bisa dipercaya. Sementara Rismon Syarifar ini orang yang bermasalah gitu. Ya kan gitu. Apakah Bang Bil membela Roy Suryo? Tidak, saya tidak membela dia. Ini kan orang gila doktor juga, gila gelar. Makanya dia memperlihatkan, ini saya sebagai pakar ini. Ketahuan juga kan ternyata dia tidak pernah memiliki sertifikat yang mengklaim dirinya sebagai pakar telematika gitu. Itu nggak ada. Yang semalam-semalam dia perlihatkan hanyalah sertifikat sebagai pembicara, sertifikat sebagai orang yang menerima penghargaan A, B, dan C, tapi sertifikat sebagai orang yang punya kapasitas dijuluki pakar telematika itu nggak ada gitu. Tapi dia perlihatkan seolah-olah dia pakar ini, dia membuat ini. Ada yang aku rasa lucu ketika dia mengatakan bahwa undang-undang PDP itu dia yang buat. Selama dia memperlihatkan KTP-nya Rismon tidak ada NIK, itu berarti tidak masuk dalam kategori perlindungan data pribadi. Saya kasih tahu sama Mas Roy ya, nama itu juga bagian dari data pribadi, bukan cuma NIK. Nama loh, karena nama itu identitas, kan gitu. Silakan dibuka lagi tuh undang-undang PDP, biar lo yang buat, tapi ternyata lo juga nggak mengikuti dan nggak mempelajari itu lebih maksimal. Kan waktu Anda buat itu dalam keadaan tidur di DPR. Kan gitu, guys. Nah, jadi catatan penting dari video ini yang aku ingin sampaikan kepada kawan-kawan adalah betapa Rismon Hasyolan Syarifar itu tidak punya argumentasi yang kuat untuk kemudian membantah Roy Suryo. Bukan karena Roy Suryo benar, tapi karena memang orang ini cedera gitu loh. Orang cedera itu kemudian dipaksa main di lapangan, itu sama dengan bunuh diri. Iya, bagi aku seperti itu. Jadi apa yang kemudian harus diandalkan dari Rismon Hasyolan Syarifar gitu. Nggak perlu dia jelaskan tentang mekanisme teknis dari metodologi penelitian, nggak perlu. Ini orang sudah cacat, ya kan? Masih lebih bagus apa yang disampaikan oleh Bang Rifai ya. Bang Rifai itu bagaimana menegaskan ketika Refli Harun cuma mengatakan Jokowi lah yang bersalah karena tidak memperlihatkan ijazahnya, kan gitu. Refli Harun bilang, loh, jangan menyederhanakan masalah. Bang Rifai bilang jangan menyederhanakan masalah gitu, karena
bentrok-bentrok seperti ini tidak bisa diselesaikan kalau bukan lewat jalur hukum. Karena memperlihatkan ijazah itu bukan penyelesaian yang tuntas. Itu pasti akan ada keributan-keributan, entah 1 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, maka diselesaikan secara hukum. Karena itu lebih konstitusional ketimbang ada mantan presiden yang dipaksa atau didikte oleh orang-orang yang memusuhi dia untuk kemudian memperlihatkan dokumen pribadinya. Itu nggak bisa. Nah, Refli Harun itu runtuh kepakarannya sebagai pakar tata negara. Inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain Tadi kan sebagainya. beliau statementnya langsung ke Pak Jokowi dan seolah-olah menyalahkan situasi ini kepada Pak Jokowi. Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan kok. Ya, para terdakwa sudah melihat, para tersangka sudah Di melihat. Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel. Mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan Mas Pai, apa ada apa? Anda jangan mengkonfirmasi saya lagi ngomong. Ya, ini Cukup penting diam aja, karena biar. publik Diam juga. kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam saya berbicara protes dari kalau tadi, Anda bicara lagi, melihat saya perdebatan protes. kalian terus gitu loh. Oke. Saya komplain juga bang. Silakan. 3 jam lebih saya gak ada kesempatan bicara. Terus kalian ribut-ribut di sini. Tata negara. Tolong stop dulu ya. Jadi- Semalam juga dia jahat betul ketika mengatakan bahwa setelah dia bicara dia akan keluar gitu. Itu jahat gitu karena dia cuma mau didengarkan bicaranya tapi nggak mau mendengarkan bantahan orang terhadap dia gitu kan. Itu kan lucu menurutku. Jadi lebih baik kayak yang disampaikan oleh Bang Rifai, lawyer dari Pak Jokowi, yang menegaskan bahwa tidak ada proses lain dan hal lain selain memang ini harus diselesaikan secara hukum. Kan gitu, yaitu di pengadilan nanti, bukan kuar-kuar lagi di rakyat bersuara. Kalian-kalian ini sebagai narasumber di rakyat bersuara, pertama memang kalian mendapatkan ya bisa saja uang jalan lah ya, uang transportasi karena dapat amplop. Tapi jangan lupa bahwa kalian juga sudah memberikan semacam uang banyak kepada kapitalis gitu. Kenapa aku bilang begitu ya? Karena media ini memanfaatkan keributan kalian, kelahinya kalian untuk kemudian memperbanyak pertumbuhan rating viewers dan juga pendapatan dari AdSense atau pendapatan endorse terhadap kanal ini gitu kan. Di saat yang bersamaan anak bangsa itu diperkelahikan. Jadi bukan Pak Jokowi yang salah gitu. Kalian aja yang sudah tahu ada forum hukum, ngapain gontok-gontokan di situ? Kecuali mau debat dan diskusi ilmiah tanpa kemudian melakukan kerja-kerja tendensius yang akhirnya berkelahi. Tapi begitu, Allah perlihatkan wajah-wajah orang yang pernah menghina orang, yang sering memfitnah orang, itu seperti itu semalam. Dipertarungkan, diperkelahikan gitu. Karena situasinya ya demikian guys ya. Nah jadi pelajaran penting bagi kita semua, mari rame-rame kita menolak eksistensi seorang Rismon Hasyolan Senipar yang kemudian sok-sok mau menjelaskan soal ijazahnya Pak Jokowi secara ilmiah kan gitu. Itu nggak penting bagi saya. Yang kedua, kita tetap mendesak kepada Polda Metro Jaya yang sudah mengantarkan berkas-berkas dari Roy Suryo CS untuk bagaimana kemudian benar-benar P21. Itu yang kita desak gitu, supaya Roy Suryo ini congornya itu ya, mobil kok kasar? Enggak kasar, wong dia bilang cebokers juga kepada YouTuber Nusantara. Itu kan bahasa biasa aja. Ketika dia mengatakan bahwa Termul harus ada di KBBI, ya udah Congor Roy itu juga harus ada di KBBI. Kan gitu. Itu orang-orang kasar seperti itu tidak layak dan tidak pantas untuk kemudian kita lembutin. Karena dalam kaidah-kaidah tertentu, sombong terhadap orang sombong itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang relevan gitu. Tapi jangan jahat kepada orang sombong. Kita tidak bermaksud jahat, tapi setidaknya arogansi seseorang itu harus dipatahkan dengan arogansi positif. Ya kan gitu, auranya seperti itu. Misalnya yang satu tinggi bicara, kita sekat dengan satu kalimat yang membuat dia jadi rendah gitu. Supaya apa? Menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat dia untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jadi gitu. Nah, kalau kalian punya penilaian seperti apa terkait perkelahian mereka semalam di rakyat bersuara? Ini akhirnya kita dipertontonkan dengan tampilan-tampilan orang-orang yang tidak punya adab dan tidak punya moral. Bahkan aku menganggap mereka tidak punya ilmu pengetahuan. Mereka itu cuma ada banyak informasi tapi tidak punya ilmu. Guys, lewat video ini aku mau katakan, orang yang punya ilmu itu punya wibawa, itu punya karisma, dihormati bahkan oleh musuhnya, ya kan? Anda lihat itu, dari semua orang yang punya ilmu tuh menurutku cuma Bang Rifai semalam itu. Kenapa? Karena ini orang
punya tata krama gitu, punya kewibawaan karena ilmunya membentuk pribadinya menjadi orang yang dihormati dan disegani. Coba yang lain satu kali ngomong langsung dihajar dan diteriaki. Kenapa? Karena yang lain bukan berilmu dalam tanda kutip, tapi cuma banyak informasi, banyak hafalan, tapi bukan banyak pengetahuan. Hanya banyak informasi. Orang punya banyak informasi belum tentu berilmu, tapi orang yang berilmu pasti punya banyak informasi. Karena orang berilmu itu wara, ya kan? Dia itu balagahnya itu ucapan-ucapan dan kewibawaannya itu terjaga. Tapi kalau orang yang cuma banyak informasi itu terlalu banyak congor, terlalu banyak bicara, terlalu banyak spekulasi-spekulasi, nggak ada wibawa gitu, hina bahkan diperlihatkan. Tapi kalau orang berilmu itu satu kali dia bicara itu suasana tegang, suasana tenang gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau orang berilmu dia tidak akan pernah berbohong. Tapi kalau orang yang terlalu banyak informasi, kadang-kadang misinformasi, kadang-kadang disinformasi, kan gitu. Nah, Anda lihat saja itu situasinya. Karena kalau informasi itu tidak membentuk pribadi menjadi pribadi yang karismatik, hanya membentuk pribadi punya banyak hafalan. Oh dia banyak tahu, oh dia tahu, kan gitu. Dia tahu bahwa oh si ini melanggar ini, si itu melanggar itu. Dia cuma tahu itu. Dia lupa bahwa orang berilmu itu ketika dia melihat ada orang yang zalim, maka dia menegur dengan cara yang positif, dengan cara yang baik gitu, dengan teguran yang nyata, dan gitu. Kalau orang yang berilmu, dia pandai untuk kemudian memberi kritik, dia pandai membuat forum itu harus tetap tenang dan tegar. Itu seperti itu. Ya, jadi kesimpulan saya di video Rakyat Bersuara semalam, kita dipertontonkan betapa hinanya Rismon Sianipar dan hinanya Roy Suryo. Bagi saya terhina mereka. Yang menghina siapa? Ya mereka berdua yang tadinya saling puji, yang tadinya saling sayang. Aku nggak mau panjang lebar. Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Saya Bang Bill, Offside.